Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Usyaqul Quran, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, yang insya Allah perjumpaan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perjumpaan kita ini selalu mendapatkan keberkahan serta ilmu yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita pelajari mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Usyaqul Quran, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang Suratul Fatihah yang kita awali nanti dengan pembahasan lafaz basmalah. Setelah sebelumnya kita telah selesai membahas tentang kalimat ta'awudz atau al-isti'adzah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada Suratul Fatihah yang kita awali dengan lafaz basmalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita futuhul arifin, memudahkan kita dalam mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Usyaqul Quran, sekilas tentang basmalah, bahwasanya lafaz basmalah adalah termasuk ayat pada tiap ayat atau surat dalam Al-Quran selain surat At-Taubah. Ya, selain surat At-Taubah, yang mana hukumnya wajib bagi pembaca Al-Quran untuk mendatangkan atau membaca basmalah ketika mulai membaca surat, dan adapun ketika di tengah-tengah ayat itu hukumnya pembaca boleh memilih antara membaca lafaz basmalah atau tidak membaca basmalah. Sahabat Usyaqul Quran, basmalah ini juga termasuk kalau sebelum kita membahas basmalah ini termasuk ayat daripada surat atau bukan, nah itu masalah khilafiyah. Tapi sebelum kita masuk ke situ, perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini sebagian besar atau hampir semua itu menganut atau membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz an Asim, ya, dengan riwayat Hafiz an Asim. Sahabat Usyaqul Quran, riwayat Hafiz an Asim ini membaca Al-Fatihah sebagaimana kita ketahui itu dengan kesepakatan ala a'immah al-Qurra, juga telah kita ketahui bersama ummatul Islamiyah, ya, mengetahui bahwasanya Al-Fatihah ini ada 7 ayat seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Nah, akan tetapi ada perbedaan pendapat pada ayat basmalah tersebut. Apakah basmalah termasuk ayat daripada surat tersebut atau tidak? Nah, di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, yang mengatakan atau yang berpendapat bahwasanya basmalah ini adalah ayat yang turun pada setiap surat tapi tidak termasuk ayat tersebut. Tapi tidak termasuk bagian daripada surat
tersebut. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya basmalah termasuk ayat daripada setiap surat. Ya. Yang pendapat kedua, saya ulangi, bahwasanya basmalah ini termasuk ayat daripada bagian dari setiap surat. Ya. Nah, pendapat yang ketiga itu termasuk ya ayat pada surat Al-Fatihah saja. Jadi ada 3 pendapat. Saya ulangi, yang pertama termasuk ayat yang turun pada setiap surat, tapi tidak termasuk ayat dari surat tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua termasuk ayat daripada setiap surat. Nah, pendapat yang ketiga termasuk ayat pada surat Al-Fatihah saja. Ya. Dan basmalah ini hanya untuk memisah dari surat ke surat saja. Ya, ini 3 pendapat yang diterangkan. Ya, kalau dalam kitab itu mengatakan aro, ya aro, artinya berpendapat. Nah, ini adalah suatu yang ijtihadi. Apa itu? Ya, melalui ijtihadnya ulama. Ya, aro itu kan berpendapat. Nah, ini menyatakan bahwa ini adalah suatu ijtihadi, ya, suatu ijtihadinya ulama. Nah, para sahabat usyakul Quran, itulah sekilas tentang suratul Fatihah, ya, tentang suratul Fatihah. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana jika kita ingin, ya, jika kita ingin menyambung basmalah, ya, dengan surat ke surat. Bagaimana? Nah, itu setidak-tidaknya ada 3 cara. Yang pertama, waqaf surat sebelumnya, ya, surat sebelumnya waqaf, berhenti di situ, kemudian membaca basmalah juga berhenti di basmalah, waqaf juga, kemudian baru memulai surat yang baru. Contohnya misalnya akhir surat Al-Baqarah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, itu waqaf. Ya, surat sebelumnya yaitu Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Berhenti di situ. Kemudian mulai lagi basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf lagi di situ, kemudian baru membaca surat selanjutnya yaitu surat Ali Imran. Alif lam mim. Nah, jadi yang pertama itu diwaqaf semua. Surat sebelumnya, basmalah, dan surat selanjutnya. Ya, itu cara membaca basmalah, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, waqaf pada akhir surat yang pertama. Ya, waqaf pada akhir surat yang pertama, kemudian mewasolkan basmalah dengan surat selanjutnya. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, ini cara yang kedua, ya. Jadi mewakafkan pada surat sebelumnya, ya, fansurna 'alal qaumil kafirin, waqaf. Kemudian lafaz basmalah, ya, diwasolkan, disambung dengan surat selanjutnya, ya. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yaitu mewasolkan semuanya. Mewasolkan semuanya. Surat sebelumnya dengan basmalah dan surat selanjutnya. Bagaimana? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, disambung semuanya. Sekali lagi, bagaimana caranya?
Fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi disambung semuanya ya. Surat sebelumnya, kemudian basmalah, kemudian surat selanjutnya. Nah, itu ya cara membaca bismillah pada awal surat. Ya, bagaimana? Jadi tadi ada 3 cara ya. Kemudian tidak boleh menyambung basmalah bersama akhir surat. Ya, misalnya fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf di basmalah. Ya, jadi ayat sebelumnya itu disambung dengan basmalah, kemudian waqaf di basmalah, berhenti di basmalah. Nah, ini tidak boleh. Mengapa? Karena basmalah pada hakikatnya ya itu untuk memulai surat, bukan mengakhirkan surat. Ya, sekali lagi tidak boleh menyambung surat dengan basmalah kemudian waqaf di basmalah. Kenapa? Karena pada hakikatnya basmalah ini adalah untuk apa? Menyambung surat dari surat ke surat yang lain, bukan untuk diwaqafkan. Bukan untuk akhir dari pemberhentian, bukan, tapi untuk apa? Menyambung dari surat ke surat. Ya, jadi kalau seperti itu tadi yang dicontohkan fansurna 'alal qaumil kafirin bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh waqaf di bismillah dengan menyambung dengan ayat atau surat sebelumnya, akhir surat sebelumnya. Nah, kemudian jika ingin menyambung antara ta'awudz, sekarang menyambungnya dengan ta'awudz. Menyambung ta'awudz dan basmalah. Bagaimana hukumnya? Itu boleh-boleh saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tidak masalah. Silahkan saja, itu adalah suatu yang diperbolehkan. Sahabat Musyakil Quran, inilah sekilas ya ringkasan daripada basmalah. Ya, sebenarnya masih banyak lagi detailnya. Insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang kita akan membahas dengan detail lagi, dengan lebih jelas lagi. Sahabat Musyakil Quran, sebelum kita membahas, sebelum kita mempraktikkan lafaz Bismillah ini, maka materi ya yang kami sampaikan pada malam ini adalah sebagai pengantar, pendahuluan ya, sekilas ringkasan daripada tentang basmalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan ya dalam mempraktikkan suratul Fatihah ya, khususnya yang akan pertama kita praktikkan ini adalah lafaz basmalah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Musyakil Quran, oleh karena itu pada kesempatan kali ini mungkin cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur panjang dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.